Kau bawa luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang orang suka basuh dengan darahku. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau telah berkorban. Apakah ku sanggup memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-75. Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-75. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh mengaku dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan telah memberikan kami anugerah sehingga kami layak untuk menerima bagian yang Tuhan siapkan bagi kita di pagi subuh ini lewat kebenaran firman-Mu. Di tangan kami telah kami buka bagian firman yang akan kami renungkan bersama. Kami mohon Roh-Mu yang kudus kuasai pikiran kami, hati kami, pendengaran kami, supaya pada saat kami membaca mendengar, Roh memampukan kami untuk mengerti bagian firman, supaya kami dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-75. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah bagian firman Tuhan.
Bapak Ibu, saudara, saudari, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini diberikan tema untuk kita renungkan berbunyi pengampunan dan pemulihan dalam Kristus. Pengampunan dan pemulihan dalam Kristus. Dari bagian bacaan kita bertemakan Petrus menyangkal Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, mengaku percaya itu mudah. Semudah kita ikrar yang diucapkan dengan lantang. Tetapi untuk menepati janji dan untuk berpegang teguh pada pengakuan kepada Tuhan tidaklah mudah bagi Ibu Saudara. Pengakuan dan janji mesti dibuktikan seumur hidup kita sebagai orang percaya yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah dunia ini. Karena kita terus diperhadapkan dengan godaan-godaan yang menggoncang iman dan kepercayaan kita. Dan godaan-godaan itu dapat menyerang kita kapan saja. Maka kita membutuhkan pengampunan dan pemulihan dari Kristus. Bagian bacaan kita Matius pasal 26 ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-75 berbicara tentang penyangkalan Petrus. Bagian ini adalah merupakan rangkaian kisah Yesus ketika Yesus menjalani sengsara dan derita sesudah penangkapan. Bapak Ibu Saudara, Petrus yang semula dia berjanji setia sampai mati demi Yesus, ayatnya yang ke-35, ternyata ia gagal memenuhi janjinya itu. Alkitab menjelaskan belum satu hari berlalu dari saat Petrus berjanji bahwa ia rela mati bagi Tuhan. Namun akhirnya ia menyangkal Yesus. Petrus begitu takut karena keadaan yang terjadi, di mana Petrus dia memahami, dia mengidolakan Yesus sebagai sang Mesias. Namun apa yang dia pikirkan, ternyata Mesias dapat ditangkap dan dengan mudah tanpa ada perlawanan dari Mesias atau dari Yesus. Sehingga iman Petrus begitu tergoncang Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia ingin tahu apa yang terjadi pada saat Yesus ditangkap itu. Maka Petrus mengikuti dari jauh. Ketika Yesus diadili di depan Kayafas. Sehingga kalau kita lihat ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-74, dari bagian ini dijelaskan bahwa sementara Petrus duduk di luar halaman imam besar Kayafas, datanglah seorang hamba perempuan yang berkata kepadanya, "Engkau juga selalu bersama Yesus orang Galilea itu." Pernyataan yang disampaikan
Dari perempuan itu lalu Petrus pergi ke pintu gerbang. Tetapi seorang hamba perempuan lain menyampaikan sebuah fakta dengan berkata, orang ini selalu bersama Yesus orang Nazaret itu. Jika sebelumnya Yesus disebut orang Galilea, maka sekarang Yesus disebut secara lebih spesifik bahwa Yesus berasal dari kampung yang bernama Nazaret. Petrus bukan sekedar menyangkal dengan sanggahan lagi, tetapi Petrus bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ketika Yesus disebut secara spesifik, Petrus pun dengan lantang menyangkal relasinya dengan Yesus, hubungannya dengan Yesus. Selama dia dipilih, dia dipanggil untuk menjadi murid Yesus, dia sangkal itu semua. Penyangkalan yang dilakukan Petrus secara terang-terangan. Namun Petrus belum menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia sudah menyangkal Yesus 2 kali. Kemudian orang-orang yang ada di situ menyampaikan fakta yang kebenarannya tidak bisa disangkal lagi, dengan berkata, pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari logatmu, cara bicaramu. Logatmu bisa menentukan asal daerahmu. Kalau kita bicara pakai kosa, berarti orang Suta, orang Papua. Kalau kita bicara pakai beta dan ose, berarti kita sudah tahu dia orang Ambon. Dari cara bicaramu, logatmu, Koster bisa tipu lagi, Koster bisa sangka lagi. Jadi fakta yang disampaikan sangatlah akurat tentang Petrus. Disinilah membuat Petrus semakin terdesak dan semakin takut, ketakuan bahwa dia adalah salah satu murid daripada Yesus Kristus. Petrus takut akan ditangkap. Petrus takut mengalami hal yang sama seperti Yesus. Maka Petrus pun mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Penyangkalan secara keras dan tegas. Ketika Yesus sedang diadili oleh imam besar Kayafas, Petrus pun seolah-olah diadili oleh orang banyak di halaman imam besar itu. Tetapi dua sosok yang berbeda. Yesus taat. Yesus tidak bersilat lidah. Yesus tidak menyangkal. Sebaliknya, Petrus yang di luar salah, dia berdusta, dia menyangkal, dia bersilat lidah. Seketika pernyataannya yang ketiga kali, maka Alkitab memberikan penjelasan, seketika itu juga berkokoklah air. Bagi orang-orang yang ada di sekitar Petrus, air berkokok bukanlah hal yang
Yesus. Sehingga pada ayatnya yang ke-75, ayam yang berkokok adalah tanda bahwa Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali dalam semalam. Tanda bahwa Petrus tidak sanggup membuktikan janjinya kepada Yesus. Tanda bahwa di hadapan manusia Petrus dapat bersandiwara, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Tanda bahwa Yesus mengenal Petrus dan tahu isi hatinya. Karena sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus, lebih dulu Yesus menyampaikan bahwa engkau akan menyangkal. Sudah ada warning di situ, sudah ada peringatan untuk Petrus. Petrus teringat akan yang dikatakan Yesus. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Maka Petrus teringat janji yang diucapkan. Dia menggebu-gebu dan ternyata belum selang berlalu Petrus sudah menyangkal janjinya. Bukan hanya sekali saja, tetapi 3 kali. Bahkan dengan cara menutup dan bersumpah, Bapak Ibu Saudara. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Tanda menyesal dalam perjalanan kehidupan umat. Penyesalan bukan dari awal. Penyesalan itu terjadi pada akhirnya. Firman Tuhan sebagai peringatan untuk umat. Belajar, mengerti, pahami, lakukan. Sehingga tidak ada konsekuensi penyesalan pada akhirnya. Hati Petrus hancur. Sandiwaranya di depan banyak orang berhasil, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Ayam yang berkokok membuat Petrus tersadar dan menyesal. Tetapi tangisan dan air mata Petrus saja tidak cukup. Petrus membutuhkan pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Petrus membutuhkan pemulihan dari Yesus. Sehingga dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19 dijelaskan dalam bagian ini, setelah kebangkitan Yesus, Petrus beroleh kesempatan dan anugerah mengalami pengampunan dan pemulihan dari Yesus. Pengampunan Yesus tidak setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Ia tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga memberikan kesempatan baru bagi Petrus untuk melayani Tuhan. Kisah Petrus tidak berakhir pada kegagalan, tetapi pada pengampunan dan pemulihan yang membentuk Petrus. Petrus menjadi alat kesaksian tentang Tuhan. Dan dalam tradisi gereja, Petrus dikisahkan mati dengan cara disalibkan terbalik di Roma sekitar tahun 64 sampai tahun 67. Petrus menolak disalibkan dengan kepala ke atas karena dia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Pengampunan dan pemulihan Yesus memampukan Petrus untuk setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara jemaat, apa makna firman Tuhan bagi kita? Dari firman Tuhan Matius 26 ayat 69 sampai ayat 70.
kelemahan. Kita memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kita tidak ada bedanya dengan Petrus. Kita tidak lebih baik dari siapapun. Marilah kita menyadari kelemahan dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Marilah kita merenungkan dosa-dosa yang telah kita buat, yang menundukkan kita dari hati Tuhan. Penderitaan dan sengsara Yesus membawa kita pada penyesalan atas dosa-dosa itu. Bawalah hidup yang mengalami pertobatan kepada Tuhan. Jangan membawa hidup yang masih dipenuhi dengan kemunafikan. Mulut berkata lain, hati punya perasaan lain. Tetapi apa yang menjadi iman kita kepada Yesus? Hati dan perkataan saya. Yang kedua, Yesus telah menderita sengsara dan mati untuk kita. Dalam kasih-Nya Yesus memberi pengampunan yang besar kepada Petrus, meskipun Petrus pernah menangkap Yesus. Jika kita membawa hidup dalam pertobatan dan penyesalan, maka Yesus akan mengampuni dan memulihkan kita. Anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita mengalami pengampunan dan pemulihan. Karena iman yang sungguh kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita, Bapak, Ibu, dan saya. Dia memberikan pengampunan, Dia memberikan keselamatan, dan memberikan pemulihan. Lewat iman itu juga saat ini keluarga Nanu, Bapak Ibu, keluarga besar Nanu membawa anak kekasih mereka Aprilio Fendi Nanu untuk dibaptis, dimeteraikan menjadi warga kerajaan dalam persekutuan orang-orang percaya. Itu membuktikan bahwa iman kita sungguh ya dan amin hanya untuk Tuhan yang menderita mati untuk keselamatan kita. Tuhan yang punya firman, Roh Kudus memampukan kita untuk dapat mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bye.
membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Ia adalah anugerah Allah akan menyertainya dalam seluruh perjalanan hidup secara lahir maupun batin, bertumbuh di dalam kasih karunia Allah yang besar. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita.